Buta jasmani dan rohani disembuhkan. Seorang buta duduk di pinggir jalan dekat Yeriko. Tiap hari dia mengemis di sana selama bertahun-tahun. Dia sepertinya terbiasa dengan kebutaannya. Hingga suatu saat terjadi keriuhan ketika rombongan Yesus lewat di jalanan tempat dia biasa duduk mengemis. Ia tidak tahu apa yang terjadi dan bertanya kepada orang-orang di sekitar, "Apa itu?" Dan orang-orang menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Kemudian terjadi perubahan sikap atas diri orang buta itu. Dari yang biasanya hanya duduk diam dan menunggu belas kasihan orang, dia menjadi bersemangat berseru berkali-kali memohon belas kasihan Yesus. Meskipun orang-orang yang berjalan di depan rombongan Yesus menghardiknya supaya ia menutup mulutnya, dia tetap berteriak-teriak memanggil Yesus. Sampai akhirnya Yesus meminta orang buta itu dibawa mendekat. Orang buta memanggil Yesus dengan gelar Anak Daud, dan gelar itu dalam abad pertama sebelum Kristus sudah lazim dipakai untuk Mesias yang dinanti-nantikan. Tampaknya dibutuhkan iman yang penuh ketika memohon kepada Allah. Seperti orang buta ini, dia sangat percaya bahwa Yesus Sang Mesias dapat membuatnya melihat. Melalui mukjizat yang dialaminya, ia pun mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Kisah ini mengingatkan saya saat saya mengikuti retret Choice 28 tahun yang lalu. Melalui retret tersebut, saya yang buta rohani dimelekan oleh Yesus sehingga dapat melihat kembali kasih dan terang Kristus. Saya seperti melihat Yesus melalui figur Romo pembimbing retret yang tampak sederhana, lemah lembut, penuh kasih, dan penuh iman. Saat itu saya merasakan sukacita dan damai sejahtera. Iman saya kepada Yesus diteguhkan kembali, dan terjadi perubahan dalam hidup saya dari seorang yang mudah marah dan tidak sabaran menjadi seorang yang sabar dan penuh kelembutan. Melalui kisah ini, kita sebagai orang percaya diajak untuk turut serta menyuarakan kerinduan orang buta untuk melihat, bukan menghalangi dan memintanya untuk diam. Orang buta itu datang kepada Yesus dibawa oleh orang lain, dan ia disembuhkan oleh Yesus berkat imannya. Kita dipanggil untuk membawa harapan, terang, dan kehidupan bagi sesama, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu bersuara dan tidak mampu melihat. Allah menginginkan iman dari umat beriman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beri aku kebijaksanaan untuk mengenal dan mencintai-Mu. Betapa banyaknya orang yang telah Engkau pilih untuk menyatakan kebesaran-Mu di dunia ini. Terima kasih atas teladan orang kudus-Mu yang telah memberi semangat hidup bagi kami. Berilah kami kemampuan untuk menjalani hidup kami dengan suci seperti orang kudus-Mu, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.